Merdeka! Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Dari Kendari, saya ingin menyampaikan refleksi akhir bulan proklamasi yang masih berkaitan tentang komitmen kita bersama sebagai bangsa di dalam melaksanakan dasar negara Pancasila. Dari sekian banyak kasus yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini di tanah air, saya ingin mengutip kejadian tahun 2021 ketika Puan Maharani menyampaikan harapannya dalam rangka Pilkada Sumatera Barat, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Harapan ini tentu tidak berlebihan karena disampaikan di forum PDI Perjuangan yang waktu itu mencalonkan calon gubernur untuk Sumatera Barat. Dan tentu harapan itu adalah harapan yang sifatnya mengingatkan kembali secara terus-menerus dalam proses berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tidak boleh seinci pun bergeser dari komitmen menegakkan Pancasila. Namun, banyak tokoh dari Sumatera Barat, meskipun tidak semuanya, yang kemudian tersinggung dan kontroversi pun merebak luas. Salah satu komentar disampaikan oleh Fadly John yang mengatakan, apakah Puan Maharani meragukan perjuangan tokoh-tokoh yang berasal dari Sumatera Barat seperti Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan banyak putra-putra terbaik yang berasal dari Sumatera Barat. Namun saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Fadly John sebetulnya bicara di ranah dasolen, apa yang idealnya terjadi. Dan tentu tidak seorang pun yang pernah meragukan komitmen kebangsaan bahkan sumbangan besar tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, maupun misalnya Profesor Mr. Muhammad Yamin. Namun sebaliknya, yang disampaikan Mbak Puan adalah dasein, apa yang sekarang ini tengah terjadi. Untuk itu, marilah kita berefleksi dengan melihat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pada hemat saya adalah merupakan landasan mengapa seorang tokoh seperti Puan Maharani meragukan dan menganjurkan lebih tegas lagi agar wilayah ini semakin memegang komitmennya tentang Pancasila. Pada tahun 2020, kita masih ingat seorang gubernur dari Sumatera Barat yang bernama Irwan Prayitno, yang tidak lain adalah kader partai PKS, yang melarang aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Alasannya bukan berarti intoleransi, tetapi dasarnya adalah kekhasan masyarakat Minang yang Islam. Nah, tentu kita bertanya-tanya, sejak kapan bahasa itu identik dengan agama? Tanah Minang telah disebut dalam sejarah panjang bangsa kita. Salah satu prasasti yang menyebut Tanah Minang adalah Prasasti Kedukan Bukit dari masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada tahun 683 Masehi, di mana pada baris kedua, ketiga, dan keempat disebutkan Dapun Tayang Naik di Sampau Ngalap Sidayatra di Saptami Sukla Paksa. Dapun Tayang naik ke sampan atau ke perahu untuk mengejar berkat kebahagiaan pada tanggal 7
paruh terang. Lalu pada baris keempat dikatakan dapunta yang marlapas dari Minanga. Lalu dapunta yang meninggalkan dari wilayah Minang. Nah, pada saat itu Minang masih menjadi kerajaan atau wilayah kerajaan Hindu-Buddha. Sampai kemudian muncul ekspedisi Pamalayu dari zaman Singasari, lalu munculnya kerajaan Pagaruyung yang semuanya itu masih didominasi oleh Hindu-Buddha. Bahkan menurut Tommy Pires dalam bukunya Suma Oriental yang mengunjungi tanah Nusantara sekitar tahun 1513, penulis Portugis ini mengatakan, dan ini adalah saksi sejarah pada zamannya, bahwa pada masanya di antara 3 penguasa Minang baru 1 yang memeluk agama Islam. Sejarah mencatat bahwa proses Islamisasi Minang itu terjadi secara lambat laun dan paling akhir ketika pasca Perang Patri. Lalu muncullah apa yang sangat dikenal dengan adagium adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Tentu saja ini tidak salah, karena proses panjang sejarah yang akhirnya Minang menjadi dominan masyarakat Islam. Tetapi saudara-saudara, bahasa itu tetaplah netral, dan bahasa tidak bisa dipenjara oleh agama tertentu. Karena dalam kontinuitas sejarah, semua wilayah Indonesia itu bukan hanya dibatasi ketika wilayah itu sekarang menjadi mayoritas Islam seperti tanah Minang, atau mayoritas Hindu seperti Bali, atau mayoritas Kristen di daerah-daerah yang lain. Tidak. Sejarah tidak terputus, tapi merupakan kesinambungan warisan kebinekaan yang tidak bisa mengalami diskontinuitas. Dan kalaupun ada asas-asas yang bersifat khusus di daerah tertentu, tentu asas itu tidak boleh menggeser dasar negara Pancasila dan tidak boleh merusak kebinekaan masyarakat Indonesia, karena tidak semua orang Minang, sekecil atau seminoritas apapun, yang semuanya beragama Islam. Ada yang beragama lain. Apabila dia adalah seorang Kristiani, apakah dia adalah seorang Katolik ataupun Protestan, apakah dia tidak boleh membaca kitab suci dalam bahasa ibunya atau bahasa sukunya? Inilah yang mungkin mendasari kenapa Mbak Puan menganjurkan atau mengingatkan lebih tepat agar Sumatera Barat melalui calonnya itu mendukung negara Pancasila. Belum lama setelah kontroversi ini, pada bulan April tahun 2021, kita dikejutkan lagi dengan kasus Babiambo, di mana bukan hanya bahasa yang kemudian diislamkan, tetapi juga resep masakan. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa makanan Padang adalah salah satu makanan yang terlezat. Dan itu juga hasil kearifan lokal yang sangat kita banggakan. Catatan dari zaman modern mengenai masakan Padang secara khusus adalah rendang. Itu dicatat oleh seorang komandan militer Padang yang bernama Kolonel Yusef Jean Lambert de Stuer. Pada tahun 1827, dia mengatakan bahwa orang-orang Minang memiliki masakan yang khas karena mereka merantau di Singapura sampai ke tanah Melayu, dan masakan itu terbuat dari daging yang dimasak sampai kering hingga nyaris berwarna hitam. Meskipun catatan ini belum menyebut namanya rendang. Kemudian saudara-saudara, Colin Taylor Sand dalam buku dia yang berjudul Curry, A Global History, mengemukakan teori bahwa sesungguhnya masakan sejenis rendang adalah merupakan sebuah evolusi dari kari India.
Itu terjadi karena hubungan rempah-rempah dengan tanah Nusantara. Dan pengaruh dari kare inilah yang dibawa oleh orang-orang India yang kemudian dalam sebuah harmoni itu menciptakan kekhasan orang-orang Minang untuk menciptakan masakan yang namanya rendang. Sekalipun rendang itu adalah masakan asli dari tanah Minang, tentu fakta saling mempengaruhi, apalagi karena jalur perdagangan rempah-rempah yang waktu itu dibawa oleh pedagang-pedagang India dan para pekabar agama Buddha. Itu sudah terjadi kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Nah, kemudian Anthony Reid di dalam bukunya yang berbicara tentang sejarah Sumatera mengatakan bahwa hubungan rempah-rempah atau jalur rempah-rempah ini masih kuat bertahan sampai abad 13 Masehi. Kemudian dalam konteks Islamisasi Minang, kita mengenal salah seorang murid dari Abdur Rauf Asingkili. Namanya adalah Syekh Burhanuddin dari Ulakan. Kira-kira pada tahun 1700-an, ulama yang berasal dari tarekat Satariyah ini telah melakukan syiar Islam di tanah Minang. Dan salah satunya mengajarkan rakyat Minang untuk mengkonsumsi daging yang halal secara syariat Islam. Catatan ini menunjukkan bahwa sebelum itu rendang tentu tidak terbatas pada makanan yang halal secara syariat Islam. Tentu ada rendang dari daging-daging yang dimasak, yang tidak dikategorikan halal tetapi haram. Nah, seiring dengan berkembangnya agama Islam, maka lama-kelamaan masakan Padang telah menjadi masakan halal secara syar'i. Itu tidak berarti bahwa Minang harus identik dengan capaian terakhir dari dakwah Islam, karena Minang memiliki sejarah yang panjang. Dua fenomena yang saya sebut ini saya sampaikan sebagai refleksi bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang belum selesai dalam proses berbangsa dan bernegara kita. Kembali kepada adagium atau kearifan lokal, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya adat itu dasarnya adalah syariah dan syariah dasarnya adalah Kitabullah. Itu 1000% benar menurut agama Islam. Tetapi karena tuntutan kebinekaan masyarakat kita, setiap agama tentu memiliki kitab Tuhan masing-masing, kitab suci masing-masing. Oleh karena itu, jauh sebelum munculnya agama Islam, munculnya kekristenan di Indonesia, saat agama Hindu dan Buddha ini mulai awal-awal memasuki tanah Dwi Pantara, yang dikenal dengan tanah Nusantara, yang akhirnya kita agungkan sebagai Indonesia ini, kita sudah punya catatan yang mengakomodasi kemajemukan agama. Catatan ini berasal dari kerajaan Sunda kuno yang dikenal dengan Siska Kanda Ingkarsian. Dalam Siska Kanda Ingkarsian itu mirip seperti yang disebutkan adat Basandi Sarak. Tetapi di sini tidak selesai pada agama Hindu, tidak selesai pada agama Buddha. Jelas disebutkan seperti Mangkubumi, taat kepada raja, raja taat kepada dewata. Tidak sampai di situ. Mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata. Tetapi masih ada wilayah bersama. Wilayah ini, wilayah kebangsaan, wilayah komitmen bersama kita sebagai bangsa Nusantara. Bahwa kita memiliki tidak hanya agama Hindu, tetapi juga agama Buddha. Maka ditambahkan satu poin lagi, Dewata Bakti Diyang. Dewata itu artinya Ista Dewata, Tuhan yang tertinggi. Tentu Tuhan yang tertinggi menurut agama Hindu berbeda dengan konsep Tuhan yang tertinggi dalam agama lain. Konsep Islam tentang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang finalitasnya adalah Al-Quran, tentu tidak sama dengan finalitas agama menurut Kristen, di mana Kristus adalah yang terakhir,
Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ungkapan yang terakhir ini adalah ungkapan yang bersifat privat. Sebagaimana inna dinna indalail Islam, itu wilayah privat. Artinya karena masyarakat kita ini bukan hanya masyarakat Kristen saja, Islam saja, atau Hindu saja. Hierarki ketaatan yang pertama, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, saya namakan sebagai hierarki yang bersifat tunggal. Artinya mengandaikannya hanya satu agama. Tetapi apa yang ada dalam naskah Sunda, Siska Kanda Ingkarsian, itu hierarkis kolegial. Karena di puncak hierarki masing-masing agama, ada agama lain yang juga memiliki keyakinan yang sama. Dan itu tidak bisa disama-samakan, tetapi harus dibersamakan. Nah, melalui komitmen yang seperti inilah, puncaknya adalah pada masa Majapahit, sehingga di masa Majapahit itu, Bung Karno, Pak Yamin sepakat bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari seloka emputan tular, berbeda-beda tetapi satu, akhirnya menjadi sesanti dalam dasar negara Pancasila. Dan ungkapan yang sama yang juga terdapat di dalam naskah Sunda kuno ini juga dilakukan dalam bina negara pada masa Majapahit. Salah satunya disebutkan dalam kitab Undang-Undang Raja Prati Gundala. Dan implementasinya di Majapahit ada pengakuan tentang agama Hindu dan diberi menteri sendiri yang namanya Dharmadhyaksa Ringkasahiwan. Dan ada pengakuan yang sama atas agama Buddha yang diberikan menteri sendiri yang namanya Dharmadhyaksa Ringkasogatan. Begitu juga ada yang namanya Karsian, yang itu menaungi para resi atau padepokan-padepokan yang berada di dalam perlindungan kerajaan. Apa yang saya sampaikan dari masa Nusantara kuno itu yang kemudian diangkat kembali dengan komitmen kebangsaan yang kuat dan tegas, tak terkecuali putra-putra Minang, termasuk Agus Salim, termasuk Hatta, termasuk Muhammad Yamin. Bukalah kembali sejarah kita, saudara-saudara. Pada sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 dan 11 Mei tahun 1945. Di sana Anda akan membaca, pada waktu itu Mr. Latuharari keberatan dengan dicantumkannya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sesungguhnya keberatan ini tidak didasarkan atas alergi terhadap pelaksanaan syariat, tidak. Tetapi justru ini yang menarik. Waktu itu Mr. Latuharari membandingkan antara adat Minang dan adat Ambon. Di Minang, Islam dominan dan hukum adat bersendi syarak, dan syarak bersendi kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tetapi di masyarakat Ambon yang lebih heterogen, hukum adat itu justru mempersatukan Kristen dan Islam. Jadi di Ambon ada sistem yang namanya pela gandong. Marga atau fam yang beragama Islam, yang terikat hubungan pela dengan fam yang beragama Kristen, maka apabila saudaranya membangun masjid, maka orang Kristen yang melaksanakannya. Sebaliknya, kalau orang Kristen yang terikat fam dengan marga Islam membangun gereja, maka umat Islam yang melaksanakannya. Jikalau agama ditempatkan di atas hukum adat, kata Mr. Latuharari, maka Ambon ini akan rusak. Di dalam jiwa besar Haji Agus Salim saat itu dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, apabila kemerdekaan sudah kita capai, itu nanti bisa diatur kemudian. Akhirnya apa? Akhirnya 7 Piagam Jakarta itu tetap dicantumkan sampai kemudian benar-benar ada protes dari masyarakat Indonesia bagian timur. Dan sekali lagi, Bung Hatta juga orang yang berperan penting di dalam melakukan langkah-langkah akomodatif
antara kelompok para founding fathers yang berasal dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dicoret dengan jiwa besar dan kembali pada rumusan semula, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu sekalipun asalnya berasal dari pidato 1 Juni Bung Karno, ketika Bung Karno mengatakan, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia yang kita dirikan ini asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan asas ketuhanan yang Maha Esa itu implementasinya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan berarti ketuhanan di bawah budaya, tidak. Tetapi ketuhanan yang saling hormat-menghormati. Ketuhanan yang saling bertoleransi satu dengan yang lain. Bagi yang Islam bertuhan menurut Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Bagi yang Buddha menurut kitab-kitab yang ada pada mereka. Sekalipun pada waktu itu umat Islam memaknai ketuhanan yang Maha Esa yang sesungguhnya berasal dari rumusan 1 Juni itu dalam makna tauhid. Jadi orang Islam memahami ketuhanan yang Maha Esa dalam makna tauhid. Orang Kristen memahami ketuhanan yang Maha Esa di dalam teologi Kristen. Begitu juga orang Hindu memahami ketuhanan yang Maha Esa dalam Brahman, Widya Hindu, dan seterusnya. Jadi artinya gentleman agreement dicapai ketika masing-masing dari kita memberi ruang pada pihak lain. Begitu juga jasa Muhammad Yamin. Tidak pernah diragukan. Beliau menulis banyak buku. Dan Yamin tentu berbeda dengan Gubernur Sumatera Barat yang tadi melarang aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Lihatlah bukunya, Sabta Parwa, Sejarah Majapahit. Yang sedianya mau ditulis dalam 7 buku. Akhirnya hanya diselesaikan 4 buku sebelum Pak Yamin meninggal. Di buku itu Pak Yamin menulis tentang sejarah hukum Majapahit yang tentu saja bernuansa Hindu-Buddha. Tetapi mencoba menemukan benang merahnya dengan tantangan nasionalisme Indonesia kekinian. Dan salah satu bukunya lagi adalah 6.000 tahun Sang Merah Putih. Di sana Pak Yamin, tokoh Minang yang lebih memahami Majapahit ketimbang banyak orang Jawa ini, membuktikan bahwa Sang Saka Merah Putih sudah berumur 6.000 tahun. Sekalipun ungkapan ini mungkin bagi banyak sejarawan dianggap terlalu romantis. Tetapi Yamin karena cintanya pada negeri ini, putra Minang ini membuktikan bahwa sejak Walmiki Ramayana pada tahun 150 Masehi berbicara tentang pengagungan tanah Nusantara. Dia mengartikan Swarna Rupya Kadwipam, pulau emas, pulau perak, dipahami sebagai pulau merah putih, Nusa Merah Putih. Begitu juga apa yang dikenal dengan bendera gula kelapa, itu juga dipahami sebagai Sang Saka Merah Putih. Dengan kata lain, Sang Saka Merah Putih sudah berusia lebih tua daripada negara-negara lain sebelum mereka memiliki simbol benderanya. Karena ini adalah warisan dari budaya Austronesia asli yang sangat panjang sejarahnya. Bahkan Yamin juga mengatakan Garuda yang menjadi lambang negara kita itu disebut sebagai burung merah putih yang dikenal dengan Garuda Sweta Rohita, yaitu Garuda Sang Merah Putih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan Yamin untuk merancang bangun Indonesia, NKRI yang dicintai ini, yang menaungi semua agama, menaungi semua suku. Prasasti Gunung Putak itu juga dikutip oleh Mr. Muhammad Yamin dari bukunya yang berjudul Sabta Parwa Jilid 1. Prasasti ini juga bicara tentang eksistensi merah putih pada masa awal kerajaan Majapahit.
Di dalam prasasti Kudadu atau prasasti Gunung Buta itu disebutkan Hanata Tungguling Satru layu-layu katon wetan hanjiru bang lawan putih warnanya. Disebutkan bahwa tampak dari arah timur musuh telah membawa panji-panji yang merah putih warnanya. Dan merah putih inilah sekarang kita banggakan sebagai bendera nasional kita. Merah berarti berani, putih berarti suci. Apa yang saya sampaikan dari refleksi kebangsaan ini hanya sekedar sebagai pengingat kita bersama bahwa menjadi Indonesia tidak boleh harus menonjolkan egoisme kelompok, egoisme agama, egoisme suku. Bahkan kalau ada kekasan-kekasan yang dibangun di atas dasar agama atau kelompok tertentu, itu harus kita letakkan di bawah komitmen kebangsaan kita yang menempatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai roman muka kita dan Pancasila sebagai dasar dari bangunan indah, mosaik yang luar biasa yang dinamakan mosaik Bhinneka Tunggal Ika. Dan bangunannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada NKRI tanpa sila. Tidak ada NKRI tanpa Pancasila. Dan tanpa Pancasila, NKRI bukanlah NKRI. Kiranya refleksi akhir bulan proklamasi ini akan menghebat-hebatkan tekad kita untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!